Oke, selanjutnya kita akan bahas pembentukan hati, pankreas, dan kantong empedu yang merupakan kelenjar pencernaan. Di mana kelenjar-kelenjar pencernaan itu terbentuk di bagian foregut, tepatnya di bawah lambung. Oke, kita bahas tentang hati terlebih dahulu. Kantung hati adalah tabung endoderm yang memanjang keluar dari bagian foregut ke mesenkim. Nah, jadi hati itu berasal dari sini, kemudian dia memanjang ke bagian mesenkim. Nah, mesenkim yang ada di sekitar akan menginduksi endoderm ini untuk berproliferasi. Kemudian akan melakukan proses percabangan dan membentuklah epitel kelenjar hati. Nah, jadi nantinya setelah tumbuh ke bagian mesenkim menginduksi, nantinya akan terbentuklah bagian hati. Gitu ya. Kemudian, sebagian dari kantung hati, nah, sebagian dari kantung hatinya ada di sini ya, tapi tidak digambarkan di sini. Sebagian dari kantung hati nantinya akan berfungsi sebagai saluran drainase. Nah, ini adalah hepatic duct ya. Inilah yang akan menghubungkan antara hati dengan usus. Nah, di sini ada hati, ada hati, ada hati. Dan dia bagian ini akan bertahan untuk membentuk saluran drainase. Saluran yang menghubungkan antara hati eh, dengan usus. Kemudian kita ke pembentukan kantong empedu. Nah, kantong empedu merupakan hasil percabangan dari bagian hepatic duct tadi. Nah, jadi pada saat tumbuh tunas dia juga bercabang. Bercabang di sini inilah yang akan membentuk kantong empedu. Nah, kemudian kita ke pembentukan pankreas. Nah, pankreas itu berkembang dari perpaduan kantung dorsal ya. Jadi pankreas itu ada kuncup dorsal dan kuncup ventral. Awalnya pankreas ini berbeda tempat. Namun setelah perkembangan berikutnya maksudnya kedua kantung pankreas ini akan semakin dekat. Nah, semakin dekat dan akhirnya menyatu. Nah, pada manusia, saluran ventral saja yang akan bertahan untuk menghubungkan pankreas tersebut. Jadi yang dorsal tidak digunakan. Namun yang digunakan adalah bagian yang ventral. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan bahas tentang mungkin ada pertanyaan, bagaimana ya cara saluran pencernaan itu dapat terspesialisasi menjadi bagian yang berbeda, padahal kita ketahui tadi dari bagian anterior sampai posterior kan awalnya tabung. Kenapa kok bisa berbeda? Yang bagian anterior akan membentuk faring, lambung, usus dan lain-lain. Jawabannya ada di sini. Sebenarnya jawabannya hampir sama dengan waktu kita membahas bagaimana sel-sel itu mampu terspesialisasi, itu hampir sama jawabannya, yakni karena adanya sinyal dari sel tetangga. Namun secara teknis akan saya jelaskan seperti yang tertera di bagian ini, di bagian PPT ini ya. Jadi, saat tabung saluran pencernaan terbentuk, epitel endoderm mampu merespon mesenkim mesoderm spesifik pada regional yang berbeda. Nah, jadi sel-sel mesenkim mesoderm spesifik tadi akan memberikan sebuah sinyal dan itu akan direspon oleh saluran pencernaan. Jadi ketika saluran pencernaan bertemu mesenkim baru, maka saluran tersebut akan berdiferensiasi, ada yang menjadi kerongkongan, ada yang menjadi lambung, ada yang menjadi usus halus, dan ada yang menjadi usus besar. Nah, kok bisa ya Pak mesoderm itu memiliki ciri khas dan mampu memberikan mampu memberikan sinyal terhadap lapisan endoderm. Nah, kekhasan mesoderm itu juga dikendalikan oleh interaksi antara tabung endoderm selama tahap awal pengembangan. Jadi, ketika tabung usus mulai terbentuk dari ujung anterior sampai posterior, si tabung itu juga akan menginduksi mesoderm spanlicus menjadi mesoderm yang spesifik. Nah, jadi diawali dari interaksi antara endoderm dan mesoderm, sehingga terbentuklah mesoderm yang spesifik.
Mesoderm yang spesifik inilah yang akan memberikan sinyal terhadap pembentukan tabung pencernaan yang berbeda-beda tadi. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Intinya adalah perpaduan interaksi sinyal dan adanya sinyal tetangga sehingga terbentuklah proses diferensiasi. Nah, kemudian kok bisa ya Pak? Nah, ternyata ada yang namanya gen-gen ya. Spesifikasi diawali oleh faktor-faktor transkripsi atau gen ya, yang diekspresikan di berbagai regio tabung usus. Nah, jadi misal nih, gen SOX2, adanya gen itu yang dibawa oleh mesenkim tadi akan menentukan bagian esofagus dan lambung. Gen PDX1 menentukan duodenum. Gen CDXC akan menentukan usus halus. Gen CDXA akan menentukan usus besar dan rektum. Jadi kalau kita tarik lebih detail lagi kenapa mereka bagiannya berbeda, karena memang ada gen-gen yang nantinya akan memberikan sinyal berupa ekspresi gen tadi.